B25. Tanya si Kak Mali. Oke, kita lanjut materi yang kemarin. Kalau yang kemarin integralnya integral tak tentu, sekarang kita akan masuk materinya integral tentu. Jadi bedanya kalau integral tak tentu dia tidak memiliki batas, kalau integral tentu dia punya batas. Jadi misalnya seperti ini. Kalau integral tak tentu kan kemarin contohnya integral dari misalnya 3x kuadrat ditambah 3 dx. Ini integral tak tentu. Nah, yang masih ingat integral dari 3x kuadrat tambah 3 dx sama dengan apa? Masih ingat nggak materi yang hari Senin kemarin, hari Kamis minggu kemarin ya? Apa integralnya? Ayo, Stefanus. 3/2 tambah 1 Oke, 3 kali 3/2 tambah 1 kali X 2 tambah 1 pangkat ya. ya, 2 tambah 1 terus ditambah 3X. ya ditambah 3x ditambah C. iya ditambah c. Jadi kalau dia integral tak tentu di ujungnya ditambahkan konstanta. Konstanta ini angka yang tidak mempunyai variabel. Nah, jadi ini kita lanjutkan. Jadi ini 3/2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. Berarti 3 bagi 3, 1. Kalau 1 nggak perlu kita tulis, berarti di sini X 2 tambah 1, 3. X pangkat 3. Ditambah 3X tambah C. Ini hasil dari integral tak tentu. Nah, sekarang kita akan masuk integral tentu. Kalau integral tentu, dia memiliki batas. Misalnya, contoh soalnya. Contoh soal integral tentu. Misalnya, integral, dia ada batas bawah dengan batas atas. Jadi misalnya batas bawah ini selalu lebih kecil daripada batas atas. Misalnya di sini 0, batas bawahnya, batas atasnya 2. Integral dari misalnya 2x tambah 5 dx. Nah, jadi bedanya kalau integral tak tentu dia tidak memiliki batas, kalau integral tentu dia memiliki batas atas dengan batas bawah. Nah, yang batas bawah ini selalu angkanya lebih kecil dibandingkan dengan batas atas. Jadi kalau di sini 3, di atasnya 2 itu tidak bisa. Jadi di bawahnya harus lebih kecil. Nah, jadi kita selesaikan dulu. Ini kita selesaikan menggunakan integral yang biasa. Jadi 2 per, ini karena di sini tidak ada angka, berarti di sini angkanya 1. Berarti di sini 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1, ditambah 5, ini jadi 5X. Nah, kalau integral tentu, ujungnya tidak usah ditambah C. Jadi kita tidak butuh konstanta. Jadi di sini kasih batas, ini 2, ini 0. Sesuai dengan batas integralnya. Kita selesaikan. Jadi sama dengan 2 per 1 tambah 1 kan 2. 2 bagi 2, 1. Berarti di sini langsung X pangkat 2 ditambah 5X dengan batas 2, 0. Nah, sekarang baru kita substitusi nilai batasnya ke persamaan yang sudah kita integralin. Jadi caranya dari X kuadrat tambah 5X kita masukkan batas atasnya 2. Kita ganti nilai X yang ada di persamaan ini jadi 2. Berarti jadinya ini kan X kuadrat. Berarti jadi ini batasnya 2. 2 kuadrat ditambah 5 kali X. X-nya kita ganti 2 kali 2. Dikurang
dikurang dengan batas bawah. Ganti nilai X-nya di sini jadi batas bawahnya 0. Berarti jadinya 0 kuadrat ditambah 5 kali 0. Kita selesaikan. 2 kuadrat 4 ditambah 5 kali 2 10. Dikurang 0 kuadrat ditambah 5 kali 0, 0. Berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. Berarti 4 tambah 10, 14. Dikurang 0 hasilnya 14. Nah, jadi kalau integral tentu, dia hasilnya berupa nilai. Tidak berupa persamaan yang ada variabel. Ini integral tak tentu bentuknya kayak gini. Kalau integral tak tentu bentuknya ada masih nilai variabel X-nya. Kalau integral tentu dia punya batas, hasilnya dalam bentuk nilai saja. Tidak ada variabel X lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham atau tidak paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita coba satu soal. Kita coba satu soal yang agak lebih rumit lagi. Misalkan, ini Ibu hapus dulu. Kita ambil contoh soal yang lain. Nanti ini Ibu masukkan ke YouTube. Nah, misalkan ada contoh soalnya seperti ini. Integral dengan batas bawah 1 sampai 4. Kita akan buat soalnya lebih rumit menggunakan akar. Jadi 5 akar X dikurang 1 per 2 akar X dx. Nah, ini lebih rumit lagi. Dia pakai akar. Jadi, kita selesaikan. Kita buat ini dalam bentuk pangkat, berarti batas 1, 4, 5, X pangkat berapa kemarin kalau akar X? 1/2. Iya, pangkat 1 per 2. Dikurang 1 per 2 kali X pangkat 1/2 dx. Kita bisa sederhanakan lagi. Batas 1, 4, 5, X pangkat setengah dikurang 1 per 2. X yang ini kita naikkan ke atas pangkatnya karena dia pangkatnya di bawah negatif, berarti naik ke atas jadinya pangkatnya, kalau yang di bawah ini pangkatnya positif, naik ke atas jadi negatif. Jadi misal kayak gini, 1 per X pangkat 2. Berarti ini sama dengan X pangkat min 2, naik ke atas. Tapi kalau dia 1 per X pangkat min 2, maka naik ke atas jadi X pangkat 2. Ini sifat eksponen, sifat pangkat. Nah, kita selesaikan ini dx. Sekarang kita selesaikan menggunakan cara integral. Berarti kita pakai integral, berarti 5 per. Jadi di sini pangkatnya ditambah 1, jadi setengah tambah 1. X pangkat setengah tambah 1. Dikurang, ini setengah, ini kan setengah depannya. Per, pangkatnya min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1. Yang di sini juga X pangkat min setengah tambah 1. Nah, kita selesaikan. Berarti sama dengan 5 per setengah tambah 1 berapa? Setengah tambah 1. 3/2. Iya, 3/2. Jadi di sini setengah tambah 1 juga 3/2 dikurang setengah per min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1. Min 1/2.
Min 1,5. Salah. Utang setengah dibayar 1. Setengah. Nah, setengah. Utangnya cuma setengah, dibayarnya 1, jadi setengah. Berarti di sini juga X pangkat setengah. Kita selesaikan di sini. Sama dengan ini 5/3/2. Berarti kita balik jadi 5 kali 2/3. Boleh. Ini X pangkat 3/2 dikurang setengah bagi setengah jadinya 1. 1 berarti ini dikurang X pangkat setengah. Ini jadi 5 kali 2, 10/3. X pangkat 3/2, X pangkat 3/2 ini kan sama dengan X pangkat 1 ditambah setengah. Kan balik lagi ke sini yang tadi 1 tambah setengah atau setengah tambah 1. Dikurang X pangkat setengah yang ini kita kembalikan ke dalam bentuk akar. Jadi X pangkat setengah ini kan sama dengan akar X. Balik lagi ke jadi akar X dianya. Terus yang di sini 10/3. Kalau sifat pangkat, misalnya X pangkat 1 dikali X pangkat setengah, ini sama dengan, kalau dikali, pangkatnya kan ditambah, 1 tambah setengah. Nah, jadi X pangkat 1 tambah setengah, ini sama dengan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Berarti bisa kita buat, ini jadi X dikali X pangkat setengah, ini akar X. Jadi, nilai dari X pangkat 1 tambah setengah itu sama dengan X akar X. Jadi kita ganti di sini X akar X dikurang akar X. Ingat, kita masih punya batas 1 sampai 4. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai dari X-nya 4. Batas atasnya dulu. Berarti di sini kita masukkan 10/3 dikali ganti nilai X-nya 4 dikali akar 4 dikurang akar X berarti akar 4 dikurang ini lagi masukkan nilai X-nya jadi 1 berarti 10/3 kali 1 akar 1 dikurang akar X ganti X-nya 1 akar 1 sama dengan, jadi ini 10 kali 4 40 akar 4 berapa? Sania. Berapa Sania akar 4? 2, Bu. Berapa? Berapa akar 4? Tes. Halo, ini mau udah, Bu? Aja, berarti 10 kali 4 ini kan 40. Akar 4 itu 2. Berarti 40 kali 2, 8. 80/3 dikurang akar 4 ini 2. Terus dikurang 10 akar 3 dikali 1 dikali akar 1 itu 1. Berarti dikurang 10 dikurung dulu 10/3 dikurang akar 1 itu 1. Kita selesaikan. Berarti sama dengan 80/3 buka tanda kurungnya ini kurang 10/3 ini kurang 2. Yang ini min ketemu min jadinya plus tambah 1. Jadi 80 kurang 10 itu 70/3 dikurang min 2 tambah 1 itu min 1. Berarti ini sama dengan 70/3 dikurang 1 ini jadi 3/3. Nah 70 kita langsung sini. Jadi 70/3 dikurang 3/3 hasilnya 67/3. Ini hasilnya, bentuknya seperti ini.
Atau kita sederhanakan 67 per 3, 67 bagi 3 itu berarti 22, 1 per 3 hasilnya. Oke, panjang ya. Nanti biar lebih jelasnya, nanti Ibu masukkan materinya langsung ke YouTube, jadi bisa diulang-ulang untuk lihat lagi. Oke, sekarang silakan dikerjakan latihan ini. Boleh di screenshot dulu sebelum Ibu hapus. Silakan di screenshot. Oke, kalau sudah di screenshot, coba dicatat di bukunya masing-masing untuk soal latihannya, satu soal latihan. Nanti dikumpul di Google Classroom. Soalnya seperti ini. Integral dari X, ini batasnya sama, 1 sampai 4. X1 per akar X ditambah akar X dx. Jadi soalnya integral dengan batas bawah 1 sampai 4 X buka kurung berarti X dikali 1 per akar X ditambah akar X dx. Jadi nanti X-nya harus dikalikan dulu ke dalam kurung. X-nya dikalikan dulu berarti X kali 1 per akar X ditambah X kali akar X dx. Nah, silakan dicatat soalnya, nanti dikumpul di Google Classroom. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Atau di screenshot dulu, tapi nanti Ibu masukkan juga ke YouTube, jadi bisa dilihat ulang. Oke, kalau tidak ada, pagi ini cukup sampai di sini. Silakan dikerjakan latihannya. Ini nanti bisa dilihat juga di YouTube ya. Hansen, ada pertanyaan Hansen? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.